kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Truk pengangkut keluarga pengantin terbalik di Jalan Trans Sulawesi. 2 orang meninggal dunia. Diterjang angin kencang disertai hujan deras, puluhan rumah di Kabupaten Bulukumba rusak. 1 orang warga dilaporkan meninggal dunia. Diduga takut ditilang polisi, 2 orang emak-emak pengendara sepeda motor nekat melawan arus di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Sebuah truk yang mengangkut keluarga rombongan pengantin terbalik di Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Luwu pada Senin siang. 2 orang penumpang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Sebuah truk yang mengangkut 10 orang penumpang rombongan keluarga pengantin terbalik di Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Luwu, tepatnya di Kelurahan Palawak, Kecamatan Sadan, Kabupaten Toraja Utara. Truk yang dikemudikan oleh Markus ini baru saja pulang dari acara pernikahan. Tiba-tiba saja oleng dan lepas kendali hingga terbalik. Akibat peristiwa ini, 9 penumpang yang berada di bak belakang truk terpental. 2 penumpang dilaporkan meninggal di lokasi kejadian dan 7 lainnya luka-luka. Para korban dievakuasi ke Rumah Sakit Elim Rantepao. Sebuah mobil dinner truk DP 8817 kaset, di mana arah pergerakannya dari arah utara ke selatan. Namun dalam perjalanan tiba-tiba hilang kendali, out control, sehingga mobil tersebut mengalami oleng sehingga terbalik. Itu kecelakaan tunggal komandan atau gimana? Kecelakaan tunggal. Berapa korban? Korban untuk yang MD ada 2. Kemudian yang luka-luka ada 6 orang. Kami selalu turun ke jalan, ke lapangan untuk memberikan himbauan bahwa untuk kendaraan yang dinasnya yang sifatnya adalah pickup atau truk itu tidak diperbolehkan untuk mengangkut orang atau manusia. Karena itu hanya diperuntukkan untuk barang. Untuk kepentingan penyelidikan, truk bersama sopirnya diamankan di kantor Polres Toraja Utara. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Sebuah truk bermuatan gabah kering mengalami kecelakaan tunggal di jalur Trans Sulawesi Jalan Poros Maros Pangkep. Truk itu terguling hingga muatan gabah berserakan menutupi separuh badan jalan setelah sebelumnya oleng ke kanan karena ban pecah. Sebuah truk bermuatan puluhan ton gabah kering mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Maros Pangkep, tepatnya di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros pada hari Senin siang. Truk naas itu terguling hingga menutupi separuh badan jalan dengan muatan gabah kering berserakan di badan jalan. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk melaju dari arah Makassar menuju Kabupaten Sidrap. Di lokasi kejadian, salah satu ban truk pecah sehingga truk oleng dan lepas kendali. Truk kemudian terguling ke samping, sementara seluruh muatan gabah kering tumpah. Mobil trek bermuatan gabah, di mana mobil tersebut itu dari arah Makassar menuju ke tujuannya di arah Sidrap. Menurut dari keterangan sopir itu bahwa ban pecah ban depan. Setelah tak lama ban pecah depannya, belakang depan juga pecah, sehingga terbalik. Jadi kendaraan oleng ya? Oleng. Muatannya sendiri sekitar berapa banyak gitu Pak? Kalau dari segi muatan itu tidak terlalu berat karena ada beban yang lebih dari atas. Diperkirakan ratusan karung ya gabahnya itu? Iya, seperti itu. Kalau untuk korban, alhamdulillah tidak ada. Begitu dengan sopir, alhamdulillah juga.
Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. 7 pelaku penyerangan menggunakan anak panah busur di Kota Makassar ditangkap polisi setelah melukai 3 orang korbannya. Motif para pelaku balas dendam karena pernah diserang oleh kelompok lain. 7 orang warga berusia 14 hingga 18 tahun ditangkap petugas Polsek Panakukang bersama tim Jatan Ras Polrestabes Makassar pada Minggu dini hari di Jalan Bonto Bila, Kecamatan Manggala, Makassar. Mereka diringkus karena melakukan penyerangan di 2 lokasi berbeda menggunakan anak panah busur dan mengakibatkan 3 orang korban. Salah satu korban dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat terkena anak panah di bagian dada. Aksi penyerangan ini terjadi pada Sabtu malam 2 Desember 2023. Kapolsek Panakukang menyatakan motif dari para pelaku lantaran dendam karena pernah diserang kelompok lainnya sehingga melampiaskan kemarahannya kepada kelompok remaja lainnya yang sedang berkumpul. Ada terjadinya penyerangan dengan menggunakan busur. Setelah kita ke lokasi yang pertama, kita menemukan 1 korban yang terkena busur pada bagian dada dan saat itu. Yang kedua, di TKP kedua kita menemukan di nasi kuning ada korban yang kena busur di daerah perut. Setelah kita melakukan identifikasi, pencarian, pengumpulan barang bukti serta saksi semua, kita lakukan pencarian untuk mencari para pelaku. Dan alhamdulillah saat itu berselang sekitar 4 jam kita sudah mengamankan dari 7 orang yang diduga pelaku yang saat ini untuk dalam rangka penyerangan. Polisi masih mencari 2 orang pelaku lainnya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketujuh pelaku bakal dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang oknum polisi yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dituntut dengan hukuman 2 tahun kurungan penjara. Tuntutan itu disampaikan pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Parepare. Sidang lanjutan terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan seorang oknum polisi kepada Andi Ayu, istrinya, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Parepare pada hari Senin. Kali ini agenda sidang adalah membacakan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut terdakwa Ahmad Zulkarnain dengan hukuman 2 tahun penjara. Usai pembacaan tuntutan, korban memprotes tuntutan jaksa tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga menyebabkan korban dan keluarganya ketakutan. Saya sangat kecewa, apalagi tadi tuntutannya cuma 2 tahun. Nah, ini sangat memprihatinkan. Perbuatan terdakwa ini berulang-ulang, apalagi ibu saya sudah 3 kali dipukul, sampai pada terakhir ini ibu saya sampai patah jari tangannya. Kemudian ini apa-apa dua sudah ada putusan pengadilan, jadi kan harusnya bisa lebih berat seperti itu. Nah, ini yang lebih anunya lagi karena dia dialihkan ke tahanan kota Pak kemarin. Jadi kan kami sebagai korban, saya dan ibu saya, keluarga saya, saksi-saksi saya merasa ketakutan, was-was. Apalagi kami tahu terdakwa ini orangnya nekat. Majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada terdakwa karena sering ada efek jeras agar klien saya ini bisa berkarir lagi di dinas Kota Madya Parepare. Saya kira itu. Nah, untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah dilakukan ini langkah-langkah ini apabila hukuman yang rendah ini kami akan menyurat kepada Bapak Presiden dan Mahkamah Agung untuk mengawal perkara pidana khusus kekerasan dalam rumah tangga klien saya. Namun jaksa penuntut umum berkilah bahwa tuntutan yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan fakta terungkap di persidangan. Pertimbangan
pertimbangannya apa Bu? Kemudian tuntutannya itu? Itu berdasarkan dari fakta-fakta persidangan dengan berkas perkara yang dengan bersesuaian semua barang bukti dengan saksi. Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap ini, khususnya terhadap saksi korban sendiri, yaitu istrinya sendiri yang mereka menikah pada tahun 2019, dan benar terdakwa ini melakukan kekerasan fisik pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 tersebut. Keluarga korban berharap majelis hakim bisa memberikan hukuman yang setimpal untuk memberikan efek jera kepada terdakwa. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare.